أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Tema khutbah pada siang hari ini adalah marilah kita menjaga salat-salat kita, terutama salat-salat fardu. Salat merupakan silatun bainal abdi wa rabbih, adalah suatu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba. Jika salatnya baik, maka dianggap seluruh amalnya baik. Namun jika salatnya tidak baik, dia kurang perhatian terhadap salatnya, dia melalaikan salatnya, dia meninggalkan salatnya, maka dianggap seluruh amalnya tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah salat ini, hadirin sekalian. Ketika Rasulullah menjelang wafat sempat berwasiat, as-salah as-salah, ya ummati, perhatikan masalah salat, perhatikan masalah salat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, peringatan, motivasi kepada umatnya agar perhatian terhadap masalah salat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, sampai mereka bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, sampai mereka mendirikan salat, sampai mereka menunaikan zakat. Jika mereka melakukan ini semuanya, maka terpeliharalah darahnya, terpeliharalah dariku hartanya, kecuali hak Islam, kecuali apabila dia melakukan tindakan kriminal, maka dia dihukum sesuai dengan perbuatannya dan hisabnya diserahkan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya salat ini, sehingga Rasul diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai muslim kemudian dia tidak salat. Sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah
wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti mereka yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka akan menemui kesesatan, menyia-nyiakannya, akan mendapatkan kesesatan dan kehancuran. Bagaimana mereka, hadirin sekalian, yang meninggalkan salat? Inilah salat, salah satu rukun Islam setelah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian hendaklah salat itu dikerjakan secara berjamaah, sehingga dia mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada salat sendirian. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada seorang sahabat yang buta matanya, tetapi tidak buta hatinya. Sahabat ini terakhir dia terbunuh dalam peperangan sebagai syahid. Walaupun dia buta, tetap ikut berjihad. Walaupun dia punya uzur, sehingga dia meninggal sebagai syahid. Contoh dari orang yang bertauhid, orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buta ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, antara masjid dan rumahku ini jaraknya jauh ya Rasulullah. Ada lembah yang harus aku lalui. Ana rajul a'ma. Saya ini orang yang buta. Tidak ada yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Apakah saya punya uzur untuk tidak datang ke masjid, untuk tidak mengikuti salat jamaah?" Maka Rasul ketika mendengar alasannya ini, Rasul mengatakan, iya, tidak apa-apa kamu tidak ke masjid. Kemudian orang ini pergi. Kemudian Rasulullah seakan-akan ada yang lupa, ada sesuatu yang hendak dia sampaikan. Tiba-tiba Rasulullah terkaget, kemudian memanggil orang tadi itu. Coba panggil tadi orang yang buta tadi itu. Kemudian dipanggillah orang yang buta tadi itu. "Ya fulan, atasma' nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Sampai di rumahmu suara azan terdengar." "Iya ya Rasulullah, aku tidak bisa memberikan kamu rukhsah. Aku tidak bisa memberikan kamu alasan untuk tidak datang ke masjid. Kamu harus datang ke masjid. Aku tidak bisa memberikan wewenang kamu untuk di rumah." Padahal dia seorang yang buta. Tidak ada yang menuntun dia untuk pergi ke masjid. Tapi selama suara azan masuk di relung hatinya, dia harus datang ke masjid. Terus bagaimana kita, hadirin sekalian, yang sehat, yang rumahnya dekat dengan masjid, minimal 1 kali, 2 kali, tapi enggak sama sekali ke masjid. Terus bagaimana dengan imannya dia? Bagaimana dia mengaku Islam, mengerti agama, tapi dia tidak ke masjid untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian orang ini ingin maju, orang ini ingin bahagia dunia akhirat, sedangkan dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika salat Isya akan dijalankan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada saf yang kurang. Rasulullah agak tersinggung, agak marah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqu ma'i birijal ma'ahum huzam min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum." Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh aku berniat agar salat dilaksanakan. Tapi aku bukan menjadi orang imam, menjadi seorang imam. Ada orang yang menjadi imam penggantiku. Lalu kemudian aku ambil seikat kayu bakar dan dinyalakan.
Selanjutnya aku tinggalkan orang-orang yang salat itu untuk mencari mereka yang tidak menghadiri salat berjamaah bersama kita, dan aku akan bakar rumah-rumah mereka. Begitu kerasnya hadirin sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menyia-nyiakan atau tidak mau hadir ke masjid, memakmurkan masjid untuk salat berjamaah. Bahkan para sahabat menuduh orang yang tidak salat berjamaah di masjid sebagai orang yang munafik, yang jelas-jelas kemunafikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu apabila berdiri salat, salatnya itu malas sekali. Malas untuk datang ke masjid. Yura'una an-nas. Kalau mereka itu salat beribadah, ibadahnya pun tidak ikhlas. Ibadah pun dipenuhi dengan riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jaga salat-salat kita ini. Orang yang tidak menjaga salatnya, melalaikan salatnya, apalagi meninggalkan salat, maka dia bukan seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan sama sekali salat itu, maka dia telah kufur. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga marilah kita tunaikan salat-salat ini secara berjamaah di masjid. Memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita dalam sabdanya, "Basyiril masya'ina fi dzulm ila al-masajid binuri tam yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang ke masjid, terutama di saat waktu gelap, di saat maghrib, di saat isya, di saat salat subuh. Binuri tam yaumil qiyamah, akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi cahaya pada hari kiamat, hadirin sekalian. Beruntunglah orang-orang yang salat, orang-orang yang hadir di saat waktu gelap, terutama salat isya dan salat subuh, yang merupakan asqalus salatin 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jika mereka mengetahui pahala, jika mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang datang pada waktu salat isya, pada waktu salat subuh secara berjamaah, mereka pasti akan mendatanginya walau habwan. Walaupun mereka merangkak pun dalam jarak yang jauh didatangi, hadirin sekalian. Karena begitu besarnya pahala orang yang datang ke masjid waktu salat isya dan salat subuh. Karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau diberitahu, kata Rasulullah, mereka akan datang sejauh apapun masjid itu. Walaupun harus dengan merangkak, mereka pasti akan datang. Ini menunjukkan pahalanya besar bagi orang-orang yang datang terutama pada waktu salat isya, salat subuh, salat yang terberat bagi orang-orang munafikin. Begitulah hadirin sekalian, salafus saleh memberikan kita pelajaran. Sa'id ibn Musayyib, seorang tokoh tabi'in, dia selalu salat berjamaah. Di ujung kehidupannya, ketika dia mau wafat, putrinya menangis, bersedih. Maka ayahnya ini mengatakan, "Wahai putriku, jangan menangis. Tenanglah, karena ayahmu ini selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Ketika muazzin memandangkan azan, abimu sudah di masjid. Maka jangan kamu sedih, karena abimu sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa aku banggakan
dalam keadaan seperti ini karena dua hal. Kecuali dua hal. Yang pertama, aku mentauhidkan Allah. Dan yang kedua, aku selalu menjalankan salat jamaah bersama kaum muslimin di masjid. Marilah kita tiru hadirin sekalian para salafus saleh ini. Kita bawa anak-anak kita ke masjid. Kita kenalkan masjid. Jangan kita kenalkan mall saja. Jalan-jalan tempat-tempat rekreasi. Tapi mereka tidak tahu mana masjid. Mari kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khaliluhu min khalqihi wa safiyyuhu ba'athahu rabbuhu hadiyan bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama hari Jumat seperti ini adalah hari yang mulia. Sayyidul Ayyam, Idul Muslimin, hari raya kaum muslimin. Begitu juga seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat khuliqa Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannah. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa ukhrija minha, dan dikeluarkan juga pada hari Jumat dari surga. Wa taqumu as-sa'ah, pada hari Jumat juga kiamat akan tiba. Begitu juga pada hari Jumat, hadirin sekalian, ada satu waktu apabila kita berdoa, dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika salat Jumat sampai menjelang matahari terbenam. Kita disuruh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang terkadang kita ini lupa. Karena masalah dunia, masalah pekerjaan, lupa untuk berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, hadirin sekalian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk perhatian datang ke masjid untuk menjalankan salat Jumat. Sehingga disuruh untuk pagi-pagi, karena malaikat pagi-pagi sekali sudah ada di pintu-pintu masjid mencatat orang-orang yang datang ke masjid sampai khatib datang. Kemudian mereka menutup lembaran-lembarannya. Maka disunahkan untuk pagi-pagi sekali datang ke masjid, hadirin sekalian, untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Karena Jumat ini juga termasuk Sayyidil Ayyam, sebaik-baik hari di mana matahari bersinar, sebaik-baik hari di mana angin berhembus. Sungguh luar biasa keutamaan salat Jumat ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud du'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين فأقم الصلاة